Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Summa qala Rasulullah an Anas bin Malik qala qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin wallahi ma qala li uffan qattu wala qala li shay'in mimma fa'alta kaza wa hal lam fa'alta kaza. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya senantiasa dicurahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kita pada malam hari ini sebelum tausiah Ramadan perkenalan dulu seperti apa. Saya pertama sekali baru kemarin, walaupun aja lewat-lewat di situ, teman yang berhadapan di Bapak Ibu baru pertama sekali. Karena protokol pun lupa tadi, tidak tahu nama beliau. Karena protokol lupa dia lah. Bilang nama saudara Musa itu siapa namanya? Santiang Bapak Harun ya. Harun itu juru bicara Nabi Musa dah. Ibaratnya kini juru bicara presiden. Nah, karena Nabi Musa dalam riwayat kelu ya, perlu banyak dibantu oleh Harun dalam mengemban tugas dakwah. Jadi itu nama Harun. Kalau asli Pasaman Barat lah marah ke Madinah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ke sana? Pasaman Barat paling barat, Sumatera Barat paling barat. Namanya Pasaman Barat. Kebetulan di Ranah Minang sudah dari tahun 98 sekolah di Tawali Kota Pajang, lanjut kuliah di Muhammadiyah di satu S2-nya, kemudian sampai 2013 di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Syekh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi di Balai Gurah. Daerah Balai Gurah sih Pak? Baik. Dia tahu kan Balai Gurah? Oke, Gudang Hoswer. Ya barangkali itu perkenalan singkat Bapak Ibu tentang perkenalan. Baik, pada malam hari ini tausiah Ramadan kita sepertinya kita hanya mengingatkan saja
yang ulang-ulang tayang, karena dilihat dari wajah-wajahnya Bapak Ibu semuanya sudah pada senior semuanya. Nah, tapi walaupun demikian, ya senior kalau tua, dulu berang itu senior. Udol tanpa pun. Ya, tadi ayat kita bacakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu dalam surah Al-Falaq ayat 4. Sesungguhnya engkau siapa? Nabi. Sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, mempunyai atau memiliki akhlak yang mulia. La'ala, ya, sungguh memiliki pribadi yang agung. Boleh tahu kita tu Bapak Ibu, Nabi kita tu akhlaknya mulia, akhlaknya agung dari seluruh sisi-sisi kehidupannya mulia, ya mulia. Di antaranya Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, ya, orang yang terpercaya, orang yang di dalam kehidupannya jujur, tidak banyak dustanya. Itu yang Nabi Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar pengikut Nabi Muhammad, tentunya mencermin pula, mencontoh pula kepada kepribadian Nabi. Harus jujur, amanah, al-amin. Al-amin itu tidak diberikan oleh lingkungan kaum muslimin pada waktu itu, bahkan itu diberikan oleh orang di luar kalangan umat Islam. Nah, itu Bapak Ibu. Al-amin. Ya. Tapi hari ini orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sudah tidak sesuai dengan figur Nabi Muhammad itu. Banyak bohongnya, hari-harinya diisi dengan kebohongan, janji-janji palsu, janji sekian banyak segudang jadinya, tapi tidak ada yang ditepati. Ini hati-hati kita Bapak Ibu. Jangan enak saja mengaku pengikut Nabi Muhammad tetapi tidak sesuai dengan figur Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, itu satu contoh. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat pandai mengendalikan dirinya. Apa? Sangat pandai mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya. Lihatlah dalam berbagai persoalan. Pernah dengar cerita Nabi berdakwah di Taif? Pernah dengar? Bagaimana perlakuan orang Taif pada waktu itu? Dilempar dengan batu, dengan tai onta. Membalas Nabi? Membalas Nabi tidak. Ya. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, kalau kita balik negara orang juga, ya, kata Nabi jangan. Orang pun tidak tahu apa yang kau bawa, apa yang kita bawa pun tidak tahu. Andai kan mereka tahu apa yang
niscaya mereka tidak akan melakukan pelemparan terhadap kita. Nah, tidak berang Nabi lupa. Kalau tempoh awak tu kalau awak kawan ni malaikat Jibril balik selah gitu kan. Tunggu yang selah negara orang dulu gitu kan. Nabi tidak. Ketika kisah hadis ifki, ada yang tahu? Hadis hoax bahasa kininya, yaitu istri Nabi Siti Aisyah itu kan difitnah ya Pak Ibu ya. Siapa yang fitnah? Ya. Ya. Difitnah melakukan perbuatan mesum lah kalau bahasa ini. Apakah Nabi marah? Coba bayangkan Bapak Ibu, di kamar tuang diceritakan dalam hadis itu, masuk istrinya Siti Aisyah, pernah dia memperlihatkan wajah marahnya, muka masamnya, pernah Pak. Lah model itu heboh sa kampung ya, sekota Makkah itu berapa tahun lah, setahun, 2 tahun. Berita tentang istri Nabi berbuat seperti itu. Baralah tuh sebagai suami, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai pemimpin umat, baalah rasulnya Tuhan. Kalau gitu bawakan pada diri awak, istri awak berbuat model itu. Ya. Tapi Nabi cari titik terangnya, ya, cari titik terang. Yang tanya ke pembantunya, ya kan? Apa yang dijawab pembantu Nabi itu? Yang setahu Siti Aisyah itu kalau dia bagi makan ayam, sudah bagi makanannya kekaluk selai. Itu kecil pembantu itu. Ini menandakan bahwa istrinya itu bukan perempuan liar. Enggak orang bebas berkeliaran tuh dong. Bahwa istri Nabi itu adalah orang baik banget. Orang baik banget. Tidak mah, tidak mah. Kalau tiba di awak entahlah ya Bapak ya. Langsung cari kalau serumpun batung gitu kan. Serumpun batung dia tak. Ya, Nabi tidak mah. Ada lagi peristiwa, ada orang Yahudi ketika Nabi pergi ke masjid diludahi Pak. Ya, subuh ya kan, tadi tahu kan? Membalas Nabi? Tidak Pak. Nah itu makanya tadi ada hadis dari Anas. An Anas bin Malik qala. Ini cerita Anas ini. Dari Anas bin Malik ia berkata, qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asras sinin. Asras sinin itu selama 10 tahun. Nah, coba yang Pak Anas bin Malik menjadi pelayan pembantu Nabi selama 10 tahun. Sebanta apa lama Pak? Lama tuh ya. Apa kata beliau? Wallahi demi Allah, maqala li uffan qattu. Dia Nabi tidak pernah mengatakan uffan qattu. Kalau di terjemahan itu kus. Ya. Kan ada dalam ayat wala taqul lahum uff, ya kan? Yang kamu katakan kepada orang tuamu kata-kata uff. Kalau menurut para ulama, uff itu adalah bahasa kedurhakaan yang paling bawah atau yang paling rendah tingkatannya. Kalau kita artikan itu masih kasar juga bunyinya baru Bapak Ibu. Tuh masih kasar juga bunyinya. Kira-kira lah yang sebanding dengan kata-kata kedurhakaan yang paling bawah itu.
Kalau membahasakannya mah mudah-mudahan tidak salah. Misalnya bapak ibu menyuruh anak gitu beli minyak misalnya, nak beli minyak goreng nak kelapa. Jawabannya ndak dah. Iya ya. Sebentar ini. Apa tersasa, amak tersasa kan menggorengkan. Iyo lah ini, iyo aja ya gitu. Tapi bilonya kepada tahu ada. Entah sejam kemudian, entah 2 jam kemudian gitu kan. Iyonya capek, tapi di kerajaan lambe kan gitu kan. Kira-kira model itulah. Kalau nurul betul lah masuk kepada kategori kedurhakaan. Jadi hati-hatilah. Mecean cahlah itu, sebantala itu hati-hati. Ya. Jadi kata Anas bin Malik, tidak pernah Nabi mengatakan hus atau hey. Atau dalam lanjutan hadisnya, kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa kamu mengatakan seperti ini? Tidak pernah terdengar oleh Anas bin Malik selama 10 tahun. 10 tahun Bapak Ibu. Ya. Kalau tidak usahlah 10 tahun. Tidak usahlah setahun belakangan. Tidak usahlah sebulan belakangan. Ya. Atau seminggu paling lambat lah, atau sehari tadi saja. Dari sahur tadi sampai maghrib sudah berapa kata-kata kemarahan yang sudah kita keluarkan. Nah, jadi titik berat tausiah Ramadan kita tentang pengendalian emosinya, pengendalian diri, karena Ramadan itu identik dengan pengendalian diri. Nah, karena banyaknya kasus hari ini orang tidak pandai lagi mengendalikan diri itu, Pak. Mengendalikan emosi gua. Ya kan? Banyak kan kejadian? Banyak, Pak? Iya, sangat banyak. Ya. Orang yang tidak pandai mengendalikan diri, mengendalikan amarahnya itu, dia tidak saja merugikan dirinya, tetapi bisa merugikan orang lain. Saya tahu peristiwa anak yang dibunuh di Masjid Sibolga? Viral kan? Viral kan? Sampai digantian tugas malaikat maut, Bapak Ibu. Hati anak orang lain. Kenapa? Emosi sesaat. Memang kalau bunuh orang tupu ya, Pak. Sana hati awak, sana hidup awak, elok ke depan ekonomi awak. Enggak, Bapak Ibu. Sibolga, kan ada orang Sibolga. Enggak ada. Ada yang lagi datang di mana? Pasaman Timur. Sama Zubaidah, siapa? Saudah. Ya. Barang bapak ke amak tu? Hampir 70 nak, 68. Nah? Viral kan? Kau orang nambang ame si kau lahan amak tu ah. Kurang jurinya lahan le. Kau lahan amak kau dah lahan ninyo do. Ingin ambil jo hak orang kau ah. Amak kau nak buat beragi, cuma apa beragi nyo haknyo, punyonyo, tanahnya. Ayo sudahlah. Akhirnya apa? Dicoba untuk menghilangkan nyawa si amak tu. Sampai wakil gubernur turun kan? Tidak haknyo, dong diambilnya juga. Walaupun harus menghilangkan nyawa orang lain, coba bayangkan Bapak Ibu. Hanya persoalan urusan paru yang sejangka ya Pak, Bu. Ini sejangka paru awak. Rela menghabisi nyawa orang lain. Tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan diri. Nabi sudah memberikan contoh bagaimana pengendalian diri, pengendalian emosi yang baik itu.
Dulu ada namanya Sumamah bin Usal. Beliau pernah ditawan di Masjid Nabawi. Nabi tidak memperlakukan dia dengan kasar. Nabi memperlakukan dia dengan cara yang baik. Ya, pada akhirnya apa? Sumamah bin Usal masuk Islam. Apa kata beliau ketika dia masuk Islam? Dalam hadis diceritakan, dulu tidak ada agama yang paling aku benci selain daripada agamamu Muhammad. Hari ini tidak ada agama yang paling aku cintai selain daripada agama. Dulu tidak ada negeri yang paling aku benci selain daripada negerimu. Namun hari ini tidak ada negeri yang paling aku cintai selain daripada negeri. Inilah kepribadian Nabi, Pak. Akhirnya Sumamah bin Usal masuk Islam. Apa yang ingin kita tuju dari tausiah Ramadan ini? Marilah kita menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri. Amarah mengendalikan marah, Pak. Dalam ayat kan ada tuh surat Ali Imran 133. Situ wal kazimina waiza, orang yang mampu menahan marahnya. Ya. Apakah tidak pandai marah? Pandai. Nah, tapi ketika marah itu bisa dikondisikannya. Macam-macam kadang persoalan yang terjadi di tengah masyarakat itu sepele Pak, kadang-kadang hilang nyawa Pak. Tidak laku galeh di toko Pak. Mungkin kan toko si aku ada samu barangnya. Lah perusahaan Pak. Bahkan marahnya sampai main dukun-dukun. Kok di Ramadan kok Pak masuk WA kamu tuh Pak? Ustaz, mulai 1,5 bulan jak jual Bali Ustaz. Daerah apa Pak? Dah 1,5. Lalu Iko yang acok dapet anggo di muka kadai Pak, di fotonya Pak, masih apa yang simpan? Model rambut. Yang tahu kan ibunya ruqyah saja kan Pak ya? Bacakan zikir pagi petang, bacakan ayat-ayat Quran, ayat ruqyah. Kan Quran sebenarnya ayatnya sama kualitasnya kan, butuh ayat-ayat Allah itu sama. Bakar aja. Dipanggang bangkai sudah. Ya sudah, tidak masalah. Coba bayangkan Bapak Ibu yang masih mengaku umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan masih melakukan praktek-praktek kesyirikan hanya karena marah kepada orang karena jualannya sejenis, rela melakukan praktek-praktek yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana usaha, bagaimana rezeki kita akan berkahnya Bapak Ibu? Berarti di situ tidak ada lagi kepercayaan kepada Allah bahwa Allah itu menjamin rezeki makhluknya. Kan gitu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata pun yang hidup di permukaan bumi ini melainkan sudah Allah tentukan kadar rezekinya. Tergantung bagaimana cara kita mendapatkannya. Inilah Bapak Ibu tausiah Ramadan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mampu menjadi generasi yang bisa menahan amarah. Begitu juga kita sampaikan ke anak-anak kita ya bahwa marah itu tidak baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Demikian saja, banyak maaf. Billahi fisabilil haq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.